Ini udah jam 5 nih. Putih mana ya, Put? Put. Hadir Kak, hadir. Aduh, lama banget. Aku Kak di sini. Nggak Kak. kelihatan Aku pendek sini, ya, Kak. Put ya? Kamu pendek ya? Aduh, nggak becus banget sih kerjanya. Ya, aku mau ngasih skrip nih, Kak. Ya mana sih ini lama banget. Aduh, kamu nggak, aduh kan, gini aja nggak benar. Gimana sih? Sini, Sorry ya, kita cuma bercanda loh, Put. Nggak apa-apa kan. Heboh amat sih, kenapa sih berisik banget lo di belakang lo, kedengeran lo. Ya biasa lah, Bu. Persiapan Skripnya aja. belum ada. Skrip, Udah rundown. mau. Tapi aku dengar tadi ada kata-kata apa menghina gitu, kayak pendek lah, apalah gitu-gitu. Iya, Apa sih? denger dari sana. Bercanda Iya, yakin. Bercanda ya bercanda. Tapi kalau sudah masuk ranah begitu itu termasuk membuli orang. Hati-hati ya. Nggak boleh itu. Yaudah yuk, mending Ya kita udah kerja kita buruan ini. sekarang kita ikut sambil bekerja sambil ngaji ya. Oke, ya. Oke, Mari. Yuk, yuk, Pas kerja, banget. kerja. Put, maaf ya, Put. Iya, siap. Bercanda kan? Bercanda. Maaf ya, Put. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat ibu-ibu yang ada di sini dan juga pemirsa yang ada di rumah. Kita pantun dulu kali ya biar seger ya. Ya enggak sih? Ngajakin anak jalan naik mobil si Tama. Nyapa tetangga baru Bu Yayi. Ketemu lagi nih kita untuk kajian bersama di Menjemput Berkah, tentunya bareng Bu Nyai. Ya, Menjemput Berkah. Hai ya. Ketemu lagi dengan saya Sora Larasati dan tentunya juga dengan Bu Nyai Tan Mehwa. Iya, assalamualaikum Jaya cantik. Warahmatullahi wabarakatuh. Juga assalamualaikum ibu-ibu juga pemirsa di rumah. Alhamdulillah. Nah, ngomong-ngomong tadi kan ada contoh yang memang tidak baik. Dan mudah-mudahan sih nggak parah ya ke depannya. Ya. Tapi kali ini ada sesuatu nih yang mau aku share ke ibu-ibu yang ada di sini dan juga pemirsa di rumah. Sebuah artikel yang Apa itu, mengenai Jaya? pembulian yang menurut aku tuh sangat mengkhawatirkan. Penasaran nggak? Oh iya ya. Penasaran nggak ibu-ibu? Yuk kita lihat bareng-bareng. Ini dia. Siswa meninggal dunia diduga korban bullying dan pengeroyokan temannya sendiri. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Siswa MTS Kota Mobagu meninggal dunia setelah dibully 9 teman, korban diikat hingga ditendang. Subhanallah. Anak SD korban bully depresi sampai meninggal, dipaksa setubuhi kucing hingga fotonya disebar. Pentingnya pelajaran anti bullying di sekolah. Itulah tadi dia ya, artikel-artikel mengenai bullying yang menurut saya tuh mengkhawatirkan. Dan kejadiannya itu rata-rata di lingkungan pendidikan, sesama teman sekolah gitu. Dan rata-rata itu anak-anak ya, berarti kan sebenarnya mereka itu kan belum paham secara keseluruhan gitu. Bagaimana bisa melakukan hal Nggak itu? sadar melakukan itu tapi akhirnya malah merugikan banyak orang gitu. Kemungkinan hal ini bisa terjadi anak seusia demikian. Karena anak ini apa yang dilihat tiap hari, apa yang dirasakan setiap hari. Jangan-jangan saya khawatir. Di rumah pun dia biasa dibully. Nah, Biasa diperlakukan tidak enak gitu loh. Mungkin kasar, dibentak. Ah, ini akan tumbuh jiwanya itu seperti itu. Betul nggak ibu-ibu? Bagaimana bisa melakukan hal itu? Ini pastilah ada yang mendasari. Maka ibu-ibu kita menghimbau, jangan sampai kita perlakukan anak-anak kita dengan cara kasar. Jangan sampai dengan kalimat atau dengan perbuatan kasar, maka dia secara psikologisnya tumbuh. Seperti dikasih contoh gitu loh Ci Aya. Maka lihat, anak yang biasa hidup dengan kasih sayang, maka dia akan mengasihi sayangi orang lain. Anak yang hidup di lingkungan yang betul-betul sopan santun, dia akan sopan kepada orang lain. Tapi anak yang hidup di dalam tekanan, di dalam kekerasan, terus kemudian seperti itu, maka dia akan melakukan kepada yang lain seperti itu. Ini berarti tanggung jawabnya untuk akhlak anak seperti itu tuh bisa jadi peran paling besar adalah orang tuanya sendiri. Tetap pendidikan anak itu tetap menjadi tanggung jawab orang tua. Ya. Nah, kemudian menitipkan di sekolah, mengajarkan tentang akhlakul karimah, ini penting. Penting banget.
Dan dari artikel-artikel tersebut Bu Nyai kan tadi ada salah satu orang tua dari yang pelaku ya datang ke rumah korban dan meminta maaf terhadap korban. Menurut ibu-ibu yang ada di sini ya, apakah maaf itu cukup gitu loh kalau anaknya sampai ibaratnya dirusak bukan Jadi secara fisik ya, korban itu mental tadi. juga kan, yang takutnya akan berpengaruh ke tumbuh kembangnya Kejiwaannya, anak, kejiwaannya. psikisnya. Ya, betul. Ibu-ibu yang ada di sini, apakah permintaan maaf saja cukup? Cukup nggak, Bu? Iya, karena ini korban sudah meninggal, tidak mungkin balik lagi. Bagaimana perasaan kita sebagai seorang ibu? Tidak akan pernah bisa membayar diri kita, sakit hati kita ini dengan kondisi seperti itu. Minta maaf mungkin ya dengan terpaksa mungkin orang yang menjadi korban itu memaafkan. Tapi tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Jadi betul-betul saya menghimbau kepada semuanya saja, semuanya saling menjaga. Dan dari diri kita dimulai Bu, dari diri ibu-ibu kita sendiri, dari diri kita sendiri nih jangan sampai yaitu apa? Membuli, mengejek, menghina orang lain. Jadi apa? Bully itu dilarang betul di dalam Islam. Jangan pernah engkau mengejek, jangan pernah engkau menghina, jangan pernah engkau mencaci maki kepada siapapun. Ini dampaknya sangat luar biasa, sangat merugikan orang lain. Ayah, ya Ci Ayah ya. Iya, betul nggak? Setuju banget, setuju banget. Jadi memang kita sebagai Gemes orang saya tua, ngeliat, mendengarnya. pendidikan utama kan dari ibu ya, madrasah gitu ya. Madrasah, Jadi kalau bisa kita betul. menanamkan akhlak lah buat anak-anak kita. Iya, Jangan sampai betul. terbawa. Mungkin lingkungan bisa jadi, tontonan juga bisa jadi salah satu faktor. Tapi yang paling utama nggak bisa menyalahkan lingkup luar ya. Tetap Pendidikan dalam negeri dulu. dalam negeri dulu, domestik dulu yang diutamakan. Jadi Iya. ya, jadi permintaan maaf kalau udah kayak gitu ibaratnya udah nasi jadi bubur ya. Hal ini tidak boleh terulang, semoga ya semuanya saja kita bisa menyadari hal ini, kita mendidik anak-anak kita sedini mungkin untuk mengajarkan bagaimana kita hidup, yaitu berdampingan secara sosial. Kita ini selain kita sebagai makhluk individu, Ya. kita ini juga makhluk sosial yang Betul. berinteraksi dengan orang lain, berhubungan dengan orang lain. Memang Ciaya, orang itu tidak bisa menghindari bully. Betul. Dalam kehidupan sehari-hari itu melekat di dalam diri kita. Betul atau benar, Bu? Ya. Bully itu nggak bisa dihilangkan. Jadi kita bagaimana? Ya kita terima. Karena apa? Kita ini tidak bisa menyenangkan setiap orang. Betul. Jadi ada saja orang yang pengen ngusil, ada orang yang tidak senang sama kita. Itu sudah wajar. Ya. Karena kita hidup ini di tengah masyarakat banyak. Jadi dibully, dikerjain itu ya Bu ya. Ya. Ah, Membaca artikel tadi itu memancing ya, sebagai orang tua kan ya, langsung kayak relate gitu loh ke Iya, anak-anak kita anak ya. sendiri gitu kan ya. Jadi kayak khawatir gitu, empati tuh di antara anak-anak yang sekolah itu sekarang udah berkurang. Padahal waktu aku sekolah zaman dulu ya, zaman aku masih SMP, SMA gitu ibu-ibu, kita kan pasti pernah dong ya ngalamin yang namanya ospek. Ya atau mungkin masa orientasi sekolah MOS, Ya, ya, MOS betul, itu pasti betul. ada. Aku pun pernah ngalamin kayak gitu ya, biasalah ya karena kita junior gitu. Harus hormat sama yang namanya senior. Seniornya, ya. Ya tujuannya katanya biar mental kita kuat, biar keakraban antara senior dan junior. Tapi Ya. ujung-ujungnya malah kayaknya disalahgunakan. Jadi Betul. ajang untuk menyiksa junior gitu, biar hormat sama kakak kelas. Iya, ini sering terjadi loh. Nah, aku tuh Wah. penasaran sebenarnya dalam pandangan Islam hal seperti ini tuh kayak apa sih bullying ini? Apakah memang ada gitu cerita kisah-kisahnya dulu? Banyak, Dan Ci Aya. hukum apa gitu yang bisa kita pelajari? Jangan sampai ini kan jadi terus-menerus gitu kan sampai terjadi kriminalitas seperti itu gitu Bu Nyai. Baik, oke ya. Ini yang kita tunggu-tunggu. Ya, ya. Bagaimana perspektif Islam di dalam tentang bullying ini Bullying, ya. betul. Oke, baik, Ciaya. Ibu-ibu, masih semangat? Semangat? Gak ada yang ngantuk? Baik ya, tentang bullying. Pernah dibully? Pernah dibully nggak? Atau pernah membuli bahkan? Di dunia ini orang itu enggak mungkin enggak pernah dibully itu Bu. Pasti pernah. Ada yang jarang, ada yang sering. Memang kadang-kadang itu ada orang yang wajahnya itu memang gemesin. Memang menantang untuk dibully gitu loh. Tahu anak kecil? Kadang ada orang yang suka nggoda karena kegendutannya, karena apa. Terus kemudian digoda anak kecil ini nangis. Yang goda tambah seneng atau enggak? Tambah seneng. Makanya apa? Jangan memancing orang untuk kita ini dibully.
Jangan sampai kita dibully itu terus kemudian dia tambah nafsu untuk membuli kita gitu ya. Bagaimana tentang bullying ini di dalam Islam sebetulnya sudah dikatakan. Segala sesuatu kehidupan ini sebetulnya sudah diatur di dalam Al-Quran. Masalahnya, mohon maaf banget. 90% loh penduduk Indonesia ini beragama Islam. Tapi sedikit yang paham Islamnya. Maaf, sorry ya. I am sorry. Dan yang lebih ngeri lagi, 90% penduduk Indonesia ini beragama Islam, tapi sedikit yang paham dengan Qur'annya. Betul atau tidak? Betul, kalau di sini betul itu ya. Maka apa di sini lihat Al-Qur'an itu sebetulnya sudah melarang kita mencela, membuli itu ya, mengejek baik dengan lisan kita ataupun dengan perbuatan kita karena semuanya nanti ada balasannya. Betul atau benar, Bu? Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhun wala nisa'u min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismu fusuku ba'dal iman. Alhamdulillah semuanya nyemak dengan begitu bagus. Paham artinya semuanya kan? Tidak. Al-ayah ya. Jadi apa? Hei orang yang beriman. Semoga insya Allah semuanya ini hamba-hamba Allah yang beriman. Janganlah engkau mengolok-olok kaum lain. Siapa saja. Jadi apa? Kita ini nggak boleh mencela, nggak boleh mengolok-olok kekurangan orang lain. Cacatnya orang lain. Aibnya orang lain. Betul? Kenapa? Oh kesalahan kita lebih banyak kok. Cacat kita lebih banyak. Benar atau enggak, Bu? Betul. Aib kita lebih banyak, jangan mencela orang lain. Karena apa? Boleh jadi orang yang engkau olok-olok, orang yang kau cela itu jauh lebih bagus daripada dirimu. Sadar? Wala nisa'u min nisa'in asa ayakunu khairan minhum. Dan janganlah engkau para wanita mengolok-olok wanita lain. Karena boleh jadi wanita yang engkau olok-olok itu jauh lebih bagus daripada dirimu, para wanita. Dan itu surat apa itu? Gak hafal. Itulah pentingnya kita belajar di menjemput berkah ini. Hayya. Ya, Masya Allah. Surat Al-Hujurat ayat 11. Nanti dibuka PR-nya. Ya. Dari ayat tadi diteruskan. Dan janganlah engkau memanggil orang lain dengan sebutan yang buruk. Ngelihat orang lain agak jelek dikit, mulut kita udah gatel. Jambu monyet. Ya begitu. Nah, kalau kita dikatain gitu bagaimana? Ya marah kan, mangkel kan hati kita. Tapi jangan tunjukkan terus kemudian kita nangis. Aduh, aku dibully. Makin gemes itu yang bully. Benar atau benar, Bu? Jadi jangan apa? Jangan memancing orang untuk membuli kita. Dan yang kita harus sadari, setiap orang makhluk hidup itu tidak akan pernah lepas dari celaan orang lain. Kita ini tidak bisa untuk membuat orang lain senang sama kita semuanya. Ada saja celah untuk mengolok-olok kita. Wong kita bener aja masih diolok, apalagi nggak bener. Iya atau benar, Bu? Terus kita mau pilih yang benar atau nggak benar? Yang benar, walaupun diolok-olok. Emang gua pikirin, begitu aja. Jadi apa? Kalau diolok-olok gimana? Oh udah tenang aja. Jangan kemudian malah nangis, malah suntuk, malah ini. Yang ngebully seneng. Nah ini masuk perangkap katanya. Betul tidak? Iya. Jadi jangan sampai ya untuk kita nih semuanya pemirsa di rumah juga ibu-ibu. Jangan sampai melakukan bullying kepada orang lain. Karena ini celaka loh. Dosa besar kita. Karena apa? Apalagi kalau yang kita bully di wujud kita ini ciptaan Allah. Apa yang harus kita lakukan?
tunjukkan kepada mereka bahwa kita tidak pantas seperti yang diolokkan itu. Hanya waktu yang berbicara. Begitu caranya. Halo? Iya, kalau misalnya itu yang dikatakan bullying itu benar tentang diri kita, ya bersyukur dong kita. Berarti apa? Ada yang mengingatkan. Kalau nggak benar, ya bersyukur juga. Bersyukur saya. Oh nggak benar kok itu yang dikatakan. Masa kita dikatakan monyet misalnya? Oh saya bukan monyet, begitu loh. Nggak usah diusirin, nggak usah dipikirin. Betul atau benar Bu? Halo Ibu, jangan marah lah ya kalau dibully ya. Nah itu tentang bullying. Jangan pernah mengolok-olok orang lain. Karena itu Masya Allah dosa Bu. Kita jangan lakukan dosa demi dosa. Sudahlah daripada membuli orang lain. Lihat rapot kita sendiri. Hayya. Ya Jaya ya. Betul, Masya Allah. Jadi gitu ya. Mas Sati. Bener, jadi kita nggak boleh kalau misalnya ada yang ngebully, nggak perlu baper ya. Iya, Nggak jangan perlu- baperan orang Jangan itu. baperan. Tahu gitu. nggak? Tahu nggak tanda orang baperan? Nggak Sedikit marah, left group dari BA. Oh iya, leave group gitu ya, baper. Udah situ Baperan. di blog gitu ya kalau di sosmed Baperan ya. gitu ya. Benar gitu. Nah ngomong-ngomong nih Bu Nyai di sini dari tadi aku ngeliat muka-muka jamaah di sini tuh pada penasaran. Wih, Pengen kepo. kepo dengan Bu Nyai nih mengenai Boleh. tema kita hari ini bullying Iya. yang temanya hot ya, benar-benar panas gitu. Ngeselin gitu Udah kan. panas mulai. Udah panas, udah mulai emosi. Tapi tetap dingin di sini. Iya, harus dingin di sini sama di sini ya, Bu. Jangan keterusan. Oke, kira-kira siapa nih yang mau kepo? Bu Nyai. Kepo deh. Nah, mungkin dari yang sebelah sini dulu yang mau kepo. Oke, silakan. Bu Nyai. Kepo deh. Kepo apaan tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Neng dari Bogor. Mau bertanya Bu, Ya, kan sekarang banyak tuh di medsos anak-anak dibully. Sebagai orang tua nih Bu kan kita gak suka ya Bu ya. Ingat anak-anak kita, gimana kita menyikapinya Bu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Pembulian di sosial media. Ya memang kan gitu. sekarang zamannya zaman medsos si Iya, Ayah. iya, iya. Iya kan? Sekarang begini, anak-anak bisa memasang satu postingan ya di medsos. Ya, terus sekarang bagaimana kalau dibully? Ya itu memang sudah resikonya. Kalau kita memasang sesuatu di medsos, berarti kita apa? Siap untuk dikomentari, siap untuk dibully. Kalau belum siap, jangan pasang. Ah, susah kan? Begitu kan gampang masalahnya selesai. Jadi apa Bu? Ajarkan anak-anak kita untuk apa? Supaya dewasa dulu, bisa menerima dulu. Karena kalau belum dewasa, belum bisa menerima ini akibatnya fatal buat anak-anak kita. Karena apa? Mengganggu kejiwaannya, mengganggu psikisnya. Karena anak-anak belum cukup dewasa untuk menerima ini. Mana yang boleh dulu, mana yang sudah bisa untuk anak-anak kita, mana yang belum. Nah kalau sudah gitu, yang paling emosi justru kita melihat anak-anak kita dibully. Maka apa? Ajarkan anak-anak kita untuk apa? Nah, tidak gampang memasang-masang terhadap sesuatu di medsos. Jadi tidak dikomentari, berarti kan tidak ada masalah kalau tidak ada postingan. Betul tidak? Nah ya dari kita dulu yang memulai, makanya jangan mancing untuk dibully. Betul nggak Bu? Betul. Berarti masalahnya nggak ada kan? Dibully itu sebetulnya orang juga nggak akan masalah loh kalau kita itu apa? Karena kualitas diri kita itu bukan ditentukan dari kata-kata orang yang membuli kita. Ingat baik-baik ya. Kualitas atau kadar diri kita itu tidak dinilai dari apa yang orang katakan kepada kita. Tapi kadar kita ini ditentukan bagaimana kita menyikapi orang yang membuli kita. Ya udah, gak usah direken, gak usah diinikan, gak usah jadi pikiran, diabaikan begitu saja, selesai masalah. Ayah. Iya, iya. Bener banget ya. Jadi nama enteng gitu loh. Sebenarnya ada batasan umur juga sih baiknya yang untuk main sosial media. Iya, Jadi ada yang tentu, Ci umur Aya. tertentu didampingi orang tua. Atau Betul. umur yang sudah matang juga harus tahu sebab akibat dari dampak sosial media. Ya kalau orangnya tahan. Kalau kayak saya ini Bu, orangnya tahan banting. Wih. Betul. Mau orang membuli kayak apapun, kalau saya tertantang untuk membuktikan bahwa saya tidak seperti itu.
Betul. Orang tua juga perlu kasih pengarahan ya. Iya. Kamu punya sosial media sekarang, tanggung jawab ada di kamu, sebab akibat pasti harus kamu tahu akan terjadi. Iya, Memang iya. harus didampingi ya. Jadi gitu ya, mudah-mudahan jawabannya bisa diterima ya Bu. Oke, dan tentunya masih banyak banget nih yang kepo pastinya pengen Betul. nanya sama Bu Nyai mengenai tema kita hari ini. Bully. Bullying kan. Nah, di Dibully. sosial media kita jangan lupa juga di follow, di komen atau ngirimin video juga boleh loh DM Instagram kita di menjemputberkah_net atau juga di TikTok kita menjemputberkah.net. Nah, kita akan kembali tentunya dengan tema bullying sesaat lagi tetap di Menjemput Berkah. Hai. Hai.